Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama Ana, Claudia Vanita di podcast Shut and Tell the Truth. Setelah kemarin kita kedatangan tamu yang keren-keren dari ketua OSDAKU, sekarang kita kedatangan tamu nih yang gak kalah keren, yaitu Ustazah Rizka Dwi Murti. Yeay. Halo. Gimana nih Ustazah hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Claudia gimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh Ustazah perkenalan dulu buat kita. Oke, nama Ana Rizka Dwi Murti, asalnya dari Jakarta, usianya sensor. Oke, Ustazah di sini selaku bagian apa nih Ustazah? Oke, Ana lumayan banyak bagian yang pernah Ana kecimpungin di sini karena di sini Ana udah 10 tahun ya, jadi jalan juangnya tuh udah lumayan banyak. Pertama kali Ana ngabdi itu Ana jadi TU SMP. Lalu di tahun keduanya Ana jadi staf sekretaris pengasuhan sama guru tahfiz. Lalu ada bagian dokumentasi tahfiz juga, kedisiplinan tahfiz juga pernah, bendahara pengasuhan juga pernah, sampai alhamdulillah sekarang udah di tahap jadi kepala pengasuhan. Keren banget ya guys, Ustazah Rizka ini. Nah Ustazah, kesibukan Ustazah akhir-akhir ini apa nih Zah? Kan pasti padat banget nih hari-hari Ustazah. Kesibukan kalau secara formal udah pasti Ana di sini 24 jam nemenin kalian. Kalau secara informalnya untuk upgrading diri Ana sendiri, Ana lumayan ada kelas-kelas online, kayak misalnya ada kelas bahasa isyarat Ana ikutin, terus ada kelas belajar Islam juga. Lalu ada Ana juga karena sekarang kan udah nggak megang halakoh, jadi Ana nerima setoran online. Setoran online dari santri sini atau Ustazah mencangkup lebih banyak orang-orang di luar sana yang pengen belajar Quran juga? Iya, alhamdulillah santri online Ana itu ibu-ibu, jadi bikin Ana terus motivasi. Itu kan kesibukan saya sekarang nih. Bedanya kesibukan Ustazah santri dan Ustazah sekarang tuh apa Zah? Pasti kan beda banget nih. Lumayan beda banget sih ya, karena waktu Ana santri tuh Ana termasuk orang yang cuek banget. Jadi Ana selalu berdoa biar Ana tuh nggak dapet bagian-bagian yang Ana tuh ngurusin santri, karena memang jiwa individualisme Ana lumayan tinggi dulunya gitu jadi santri. Ya kayak misalnya osdakunya Ana tuh udah berdoa biar Ana nggak dapat bagian yang ngurusin santri gitu kan. Akhirnya dapat bagian informasi. Terus pas ngabdi pun Ana juga doa gitu biar nggak dapat bagian-bagian yang terjun sama santri. Makanya waktu itu Ana dapatnya TU kan, pemberkasan. Nah mungkin nih setelah ngabdi ini Ana nggak lanjut kayaknya doanya. Akhirnya Ana dapat bagian yang yaitu pengasuhan. Tapi setelah Ana dapat bagian pengasuhan itu, Ana jadi ngerti apa passion Ana. Ana jadi paham bahwa sebenarnya Ana tuh memang butuh loh interaksi. Dari yang Ana tadi individualisme, sekarang Ana kayaknya nggak ada apa-apanya deh kalau tanpa interaksi sama orang lain. Kan Ustazah walau Ustazah ngerasa diri Ustazah tuh individualismenya tinggi, Ustazah juga cuek. Habis itu sekarang terjun ke santri secara langsung, ngurusin santri, ningkatin santri juga. Terus gimana tuh Zah ngelawan rasa cueknya, individualismenya buat ngejalanin amanah-amanah Ustazah? Mungkin itu kayak sesuatu yang emang ternyata timbul dan ngalir sendiri ya dalam hidup Ana. Jadi ada kalanya tuh yang namanya hidup kan kita kadang dikasih cobaan ya, dikasih ujian. Tapi ini uniknya adalah obatnya Ana ternyata dari apa yang Ana ucapin ke orang lain. Misalnya Ana tuh lagi ngerasa jenuh banget atau lagi ngerasa capek banget. Tapi nanti Allah pasti hadirin santri yang cerita ke Ana bahwa dia tuh juga lagi jenuh dan lagi capek. Nah dari situ kan Ana harus nasihatin santri itu ya untuk semangat, untuk berjuang lebih baik lagi, untuk mendengarkan diri mereka. Nah di situ tuh ternyata obat buat Ana. Jadi saat Ana bisa nasehatin santri, di situ tuh Ana ngerasa bahwa diri Ana juga lagi disiram gitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu Ana lawan, karena ternyata hal itu tuh benar-benar ngalir dari hidup Ana dan menjadi sesuatu yang sangat Ana senangi sampai sekarang gitu. Berarti ngalir gitu aja dengan dukungan-dukungan santri ya Zah? Betul. Nah itu kan tadi Ustazah nasihatin santri sekaligus merasa ternasihati juga dan ngerasa harus ngejalanin itu juga. Nah
Kalau misalnya, pasti kan banyak nih Zah, santri-santri yang nggak betah, yang udah turun semangat-semangatnya. Apa sih tips-tipsnya nih buat kita biar bisa semangat lagi? Oke, kalau tips mungkin Ana ngambil dari perjalanan hidup Ana kali ya. Dulu Ana juga termasuk nggak betah di pondok karena ya mungkin kalau sekarang kan lumayan banyak agenda yang menyenangkan ya. Kalian di sini, alhamdulillah pondok kita ini udah banyak ngasih fasilitas yang bikin kalian tuh ngerasa bisa banyak mengeksplor diri gitu. Waktu Ana zaman Ana santri tuh Ana ngerasa lumayan aktivitasnya tuh padat dan gak dikasih ruang untuk mengekspresikan apa yang Ana senengin gitu. Jadi yang Ana lakukan adalah yaitu Ana percaya aja sih kalau misalnya bentar lagi lulus kayak Ana gitu. Bentar lagi lulus gitu. Tapi sambil perjalannya waktu itu selalu Allah hadirkan keajaiban-keajaiban kecil yang semakin Ana ambil itu tuh semakin bikin Ana ngerasa kayaknya ada lagi deh yang pengen Allah kasih tahu, kayaknya ada lagi deh yang pengen Allah ajarin ke Ana gitu. Jadi sifat percaya bahwa kesulitan-kesulitan atau yang sesuatu yang bikin kita nggak nyaman di sini tuh pasti ada hikmahnya gitu. Ana tuh punya moto hidup. Moto hidup Ana adalah dengarkan suara apa ya? Moto hidupnya tuh carilah hikmah dengan akalmu, temukan makna dengan hatimu. Jadi misalnya kalau Ana dapat sesuatu yang senang, yang Ana senengin, Ana tuh ngerasa dari hati Ana tuh bersyukur, alhamdulillah. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang gak Ana senengin terjadi, Ana tuh cari hikmahnya, cari penjelasannya, cari Allah tuh mau ngasih apa sih sesuatunya itu ke Ana. Jadinya Ana berpikir nggak selalu menyalahkan keadaan. Ana berpikir kira-kira hikmah atau pelajaran apa yang bisa Ana ambil dari kejadian ini gitu. Berarti kita harus banyak positive thinking ya Zah. Ya betul, yakin. Misalnya kayak benar-benar udah di titik yang udah nggak bisa banget nih untuk bertahan, udah nggak bisa banget, udah ngerasa kayak teman-teman pokoknya udah nggak support, ustazah juga cuma gitu-gitu aja nasihatinnya. Itu gimana tuh Zah buat kita-kita? Buat kalian yang ngerasa kayak gitu ya, kalau temannya udah nggak support, ustazahnya juga udah nggak bisa handle kalian misalnya, kalian mesti inget kalau bukan teman dan ustazah yang bisa kalian andalkan. Kalau kalian ini di sini itu karena pilihan Allah. Ana selalu bilang ke santri-santri yang Ana hadapi bahwa misalnya jadi penghafal Quran itu adalah jadi keluarganya Allah yang udah dipilih sama Allah. Masa Allah udah milih kalian, kaliannya nggak ngerasa besar, kaliannya nggak ngerasa hebat gitu. Ana seringkali juga merasa kecil, Ana seringkali juga merasa siapa sih manusia yang kita tuh selalu enjoy aja, kan enggak ya. Kita kadang ngerasa insecure, kita kadang ngerasa overthinking. Di saat itulah kita harus balik lagi kepada kita. Kita itu kan hakikatnya manusia, kita tuh harusnya menghamba. Jadi kalau kita lagi ngerasa di bawah banget, ya memang sebetulnya kita ini manusia emang derajatnya gak lebih tinggi dari ciptaan Allah yang lain ya. Tapi bukan berarti kita harus ngerasa kita rendah gitu. Jadi kita harus ingat lagi hakikatnya kita itu manusia yang harus menghamba. Kita banyak berdoa. Kalau kita jalanin hidup kita sesuai dengan rutenya, Allah maunya kita ibadah, Allah maunya kita jadi khalifah, kita jalanin itu, insya Allah hidup kita tuh tenang. Kita nggak bakal mikirin hal-hal yang kayak gitu. Kita nggak bakal overthinking, kita nggak bakal ngerasa ngedown, karena kita udah tahu kita tuh hidup di sini buat apa, kita tuh hidup di sini tuh mau kemana. Itu tuh kunci hidup ya menurut Ana. Setelah Ana hidup selama ini dengan berbagai macam masalah yang sudah Ana hadapi, menurut Ana kunci hidup tuh yakin kalau kita punya Allah. Kita aja kan kalau naik pesawat kita yakin ya sama pilotnya. Sama kita tuh lagi di bumi loh, dan pilotnya tuh Allah. Kalau kita bisa yakin sama pilot, kita bakal baik-baik aja di dalam pesawat sampai kita landing nanti. Kenapa kita nggak yakin kalau kita hidup di dunia ini dengan segala kebesarannya Allah pasti udah diatur gitu. Oke.
Jadi kan kita nih habis dengerin banyak banget motivasi-motivasi dan inspirasi-inspirasi dari cerita juga pengalaman-pengalaman Ustazah Rizka ya guys. Boleh nggak nih Zah kalau misalnya kita pause dulu, kita nge-games Oke sebentar. oke boleh silakan. Saksikan yang satu ini. Oke guys, di sini kita udah sediain games bebek-bebekan. Di dalam bebek-bebek ini, di samping-samping itu udah ada pertanyaan atau dua pilihan yang nanti Ustazah Rizka akan pilih. Cara mainnya nanti Ana akan nyalain bebek-bebekan ini, bebeknya akan lompat dan Ustazah Rizka akan tangkap dengan dua saringan yang Ustazah Rizka udah pegang ini guys. Oke, Ustazah udah siap Zah? Siap, insyaallah. Kita mulai ya. Oh kalau nggak ada yang kata gimana? Aduh jauh banget. Oke. Oke deh guys. Oke. Tiga. Nih, total yang sudah dapetin ada 3 ya guys. Tiga. Kita bacain ya guys. Pertanyaan yang pertama, Ustazah lebih pilih gamis atau rok? Gamis. Kenapa tuh Zah? Simple. Tapi kan gak beda jauh, rok juga simple, ya sama-sama bawahnya kayak ngembang-ngembang gitu lah. Mungkin kalau rok harus dipadu-padanin ya sama atasannya apa. Sedangkan mungkin nggak semua atasan tuh cocok di anak kadang gitu. Nih, di pondok kita ini guys, ada tempat jajan. Yang pertama ada Dakumart dan ada Walapak atau kantin. Ustazah lebih suka jajan di Dakumart atau Walapak? Es santri ya Zah? Oh, santri. Walapak. Walapak. Kenapa Walapak? Sebenarnya santri Ana jarang jajan, tapi Ana fun fact dulu Ana sama teman-teman angkatan Ana tuh setiap menjelang maghrib itu suka ke Walapak nyari gratisan. Jadi sukanya Walapak. Oke, karena udah mau tutup ya, jam-jam Iya, mau bener. tutup. Nah, terus ya, ini ada pilihan. Ustazah pilih film atau drama atau selain film dan drama? Anime. Anime. Ya. Padahal kan ini banyak banget Zah yang ngomong kayak wibu kayak gitu. Kenapa anime Zah? Nggak tahu ya, Ana suka banget aja. Tapi nggak semua anime sih. Ana suka animenya Ghibli, Studio Ghibli. Terus Boruto Naruto udah tamat. Oh, Sekarang Ana juga ngikutin Boruto dan One Piece. Tapi Ana bener-bener mungkin karena tontonan dari kecil Naruto ya. Ana ngedapetin apa ya semangat tuh kalau nonton Naruto. Jadi misalnya kalau Ana lagi capek gitu, Naruto aja yang dia nggak siapa-siapa dia bisa jadi Hokage gitu. Oh, iya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Lebih enakan jadi santri atau jadi ustazah sih Zah? Santri dong. Kenapa? Kan ustazah banyak yang bilang capek jadi santri, enak jadi ustazah, bisa keluar kapan aja, bisa jajan ini, jajan itu, nggak harus di DM atau di Walapa ya guys. Karena banyak hal yang Ana dapetin semasa Ana jadi santri. Yang pertama cinta ke Quran. Itu Ana dapat dari santri. Ana tuh bukan berasal dari keluarga yang orang tuanya pondok tuh bukan. Ana juga satu-satunya anak yang dipondokin. Dan pengalaman ngafal Quran tuh nggak gampang buat Ana. Tapi waktu Ana bisa ngafal Quran, bisa nyelesain, terus lancar murojaah, lalu timbul cinta, itu tuh sesuatu yang bikin Ana berubah 180 derajat. Dari Ana yang dulu di sekolah umumnya SMP-nya sampai sekarang Ana ngerasa bahwa hidup Ana tuh benar-benar ngabdi untuk agamanya Allah. Hidup Ana tuh ya untuk beribadah buat Allah gitu. Terus yang kedua, keluarga. Ana dapetin teman-teman di angkatan yang sampai detik ini meskipun kita jarang ketemu karena
asalnya banyak berbeda jauh-jauh, tapi Ana selalu bisa ngomongin banyak hal, minta bantuan apapun ke teman-teman angkatan Ana. Itu yang nggak bisa didapetin kalau Ana bukan jadi santri. Tapi pas udah jadi ustazah, itu kan ustazah pernah megang angkatan ya, Zah. Itu pasti kan ustazah nggak beda jauh ngerasainnya sama pas sudah jadi santri, kayak dapat keluarga baru, dapat pengalaman baru. Tapi lebih serunya, cerita-cerita serunya pas masih jadi santri ngejalanin bareng-bareng atau dengerin cerita-cerita santri yang zaman-zaman sekarang gini. Ya tetap jadi santri sih. Seruan angkatan sendiri ya, Zah, tetap. Iya, sekarang kan dengerin ya. Maksudnya kan Ana di sini juga nggak banyak angkatan Ana yang lanjut kan. Jadi kalau misalnya ada mau, dulu kan kalau misalnya kita dapat masalah kita bisa ke temen ya. Terus maksudnya kita tinggal nangis terus mereka yang puk-pukin kita gitu loh. Sekarang kan talk to you gitu loh. Kita mau cerita ke siapa, kita harus jadi orang yang lebih tegar. Tapi ya balik lagi ya, itu yang Ana bilang, ternyata dari jadi ustazah ini itulah Ana jadi nemuin passion Ana. Kalau ternyata memang Ana tuh ngerasa hidup Ana tuh lebih ke sosial. Secara individu tuh Ana sebenarnya introvert, tapi dengan Ana bisa sharing banyak hal ke orang lain, termasuk santri ya, itu tuh Ana ngerasa bahwa Ana ternyata bisa jadi orang yang lebih enjoying myself gitu. Berarti kan Ustazah lebih pilih pas masa-masa jadi santri gitu. Ya tentu dong. Nah, cerita unik apa sih, Zah, yang paling berkesan di Ustazah selama Ustazah jadi santri atau mungkin pas sudah jadi Ustazah juga? Cerita unik ya, agak susah karena 10 tahun ini menurut Ana semuanya berwarna. Cuman mungkin ada keterkaitan nih dari masa Ana santri ke Ana jadi ustazah. Semua tuh balik lagi ke doa kali ya. Ana tuh pokoknya apa-apa tuh Ana selalu bilang ke Allah. Pokoknya selalu Ana panjatin lah dalam doa gitu. Ana tuh pernah waktu Ana jadi asdaku itu kan Ana bagian iklam ya. Terus waktu itu bagian iklam tuh nggak boleh jadi bawabah karena kita harus stay tune terus, harus adalah di ruang iklam gitu kan. Terus Ana tuh nyeletuk kayak ya udah bodo amat, lihat aja nanti Ana bakal jadi orang yang bakal ngatur jadwal bawabah kayak gitu. Ana bakal jadi orang yang bisa ngatur siapa aja yang boleh bawabah, bawabahnya kapan, itu Ana bakal jadi kayak gitu. Terus qadarullahnya ya itu sekarang Ana jadi pengasuhan yang ya nggak cuma bawabah lah, semua aku bisa Ana atur. Bisa gitu. diatur-atur ya sekarang. Lebih daripada ngatur bawabah. Iya. Nah, kalau misalnya cerita yang berkesan sampai yang kayak Ustazah tuh kalau inget-inget tuh ada melo-melonya tapi lucu juga. Apa ya, mungkin semua cerita hidup Ana tuh di sini lebih ke yaitu sih ke Quran. Maksudnya seperti yang Ana sampaikan tadi, Ana tuh bukan orang yang berasal dari keluarga yang agamis. Pas kenal Quran tuh Ana kan termasuk anak yang ambis ya, dari Ana SMP lah lumayan banyak ngikutin lomba keluar, terus punyalah cita-cita pengen kuliah di sini, pengen ngambil jurusan ini gitu. Makanya mungkin waktu Ana selesai ngabdi itu kan Ana nggak dapet jurusan kemana-mana ya. Maksudnya orang-orang juga pas Ana balik ke sini, ustazah-ustazah tuh juga bingung, kok kamu balik ke sini gitu loh, kok kamu nggak dapet kuliah di mana-mana gitu loh. Sedih sih saat itu. Ana ingat banget tahun 2019 tuh termasuk tahun yang menurut Ana yaitu titik rendahnya Ana gitu. Di situ Ana harus sebelumnya tuh Ana nggak langsung lanjut ngabdi di sini, jadi sebulan tuh Ana ngasingin diri dulu, Ana kabur lah gitu. Ana coba ngasingin diri Ana, terus ya Ana dipanggil lagi sama Umah waktu itu, disuruh balik ke sini. Terus abis itu sebenarnya bertahun-tahun tuh Ana ngerasa bahwa Ana tuh nggak ikhlas aja masih di sini gitu loh. Maksudnya
beberapa kali tuh teman-teman Ana yang kuliah tuh nanya pelajaran ke Ana gitu loh. Ana kayak Eh, Ana seharusnya juga bisa kuliah gitu iya. loh, kayak ngerasa kenapa sih kayak gitu loh. Ana sering banget mempertanyakan kehidupan di saat itu gitu. Di tahun-tahun setelah Ana ngabdi tuh, apalagi kan ya itu Ana bilang kan, waktu santri tuh banyak temennya, waktu selesai ngabdi tuh nggak ada gitu, cuman satu orang, Ana cuman berdua. Dan jadi ngerasa sepi sepi banget gitu. Ana mau cerita juga ke siapa. Di situ tuh Ana ngerasa kayak ya itulah masa-masa yang sulit bagi Ana ya gitu. Tapi lambat laun, amazingnya adalah saat ternyata Ana bisa ada santri yang mau cerita ke Ana, buka diri ke Ana, terus di situ Ana kasih tahu bahwa hidup Ana juga dulu jadi santri itu nggak mudah gitu. Ana juga selama jadi santri itu termasuk santri yang nggak dikenal loh sama ustazah-ustazahnya. Jadi Ana jarang ditunjuk ke panitiaan, jadi Ana juga jarang dilibatkan. Jadi ngerasa bahwa sometimes Ana ya juga bukan siapa-siapa. Jadi ngerasa kecil gitu loh. Apalagi dengan ujian yang Allah kasih Ana nggak lulus di mana-mana, itu membuat Ana ngerasa makin terkucilkan gitu. Mungkin yang sampai detik ini Ana anggap sebagai hadiah adalah Ana diberikan anak angkatan sama anak halakoh waktu itu, yang dengan adanya anak angkatan ini ngebuat Ana jadi Ana pengen mereka nggak ngerasain sama apa yang Ana rasain gitu. Mungkin waktu Ana santri Ana kewalahan, mungkin waktu Ana santri Ana capek, mungkin waktu Ana santri Ana ngerasa ya kurang, ya maksudnya apa-apa ke teman gitu loh. Makanya waktu Ana jadi ustazah itu wali angkatan, Ana pengen jadi sosok yang Ana selalu bisa mereka andalkan gitu. Selalu ada ya buat anak angkatan berarti Za. Iya, dari situ lama kelamaan yang tadinya Ana nggak ikhlas dengan adanya Ana di sini, yang tadinya Ana selalu membandingkan hidup dengan orang lain, di situ Ana bisa belajar untuk menerima. Jadi healingnya tuh pelan-pelan Allah kasih lewat Ana belajar melalui orang lain gitu. Jadi kalau sekarang Ana timbul lagi perasaan kecilnya, insecure-nya, Ana selalu ingat bahwa ini tuh akan berlalu kayak kemarin, dan berarti Ana kurang belajar dari lingkungan Ana. Itu aja sih. Kalau Ana lagi ngerasa kok kayaknya ada yang gak enak nih perasaannya, berarti Ana harus keluar, Ana harus cari hikmah dari lingkungan Ana atau cari cerita dari orang lain yang bisa ngebuat Ana tuh melupakan masalah Ana dan mengobati lagi apa yang pikiran-pikiran yang membuat Ana tuh ngerasa negative thinking gitu. Oke. Ini kan Ustazah udah panjang banget perjalanan Ustazah, udah banyak banget cerita-cerita Ustazah. Dari kemarin banyak banget informasi-informasi yang seliweran, katanya Ustazah udah mau stop di sini. Kita sedih banget sih Zah sebenarnya. Nah, kita mau dong apa sih Zah pesan-pesan buat kita biar nanti bisa terus kita ingat, bisa terus kita tanam di diri kita untuk kedepannya. Apa ya? Semenjak Ana mengenal Islam lebih dalam, maksudnya kita semua kan agamanya Islam ya. Tapi semenjak Ana belajar, semenjak Ana tahu kita tuh di sini tugasnya buat apa, kita tuh sebenarnya Allah turunkan tuh sebagai apa, Ana semakin yakin gitu akan apa yang Ana ambil. Mungkin orang-orang tuh ngerasa kayak sayang nih udah 10 tahun, terus abis itu ada yang bilang juga kayak sayang banget udah posisinya udah nyaman gitu. Tapi Ana dalam diri Ana tuh pengen banget untuk terus belajar gitu. Bukan berarti di sini Ana nggak bisa belajar. Ana pengen banget bisa belajar hal-hal baru yang Ana bisa sampaikan lagi ke kalian semua gitu. Kalau pesannya tuh apa ya, Ana selalu yakin sih, maksudnya entah kenapa semakin Ana belajar tentang Islam, semakin Ana yakin bahwa Ana akan baik-baik aja gitu.
Rasa takut mungkin ada, rasa cemas mungkin selalu mampir gitu. Tapi saat Ana, alhamdulillahnya tuh kalau lagi ngerasa kayak gitu tuh lewat postingan yang bikin Ana ingat lagi, lewat sesuatu yang bikin Ana jadi gak usah khawatir sama hal-hal masa depan gitu. Dan Ana tuh pernah ngeliat postingan ceramah gitu. Jadi ada seorang ulama yang bilang kalau kita nih sebagai manusia itu khawatir besok tuh kita bisa makan apa, kita dapat lauk apa, itu tuh sama aja kayak kita menghina Allah. Dalam artian Allah tuh udah ngatur semua hidup kita loh. Allah tuh udah Allah tuh pembuat skenario terbaik gitu. Jadi Ana selalu yakin bahwa apa yang Ana ambil, selagi Ana tetap berada pada jalurnya, Ana akan selalu dapat bantuan dan lindungan Allah gitu. Klise banget sih emang, maksudnya kayak, tapi nggak tahu kenapa semakin Ana ngejalanin hidup kayak gitu, Ana ngerasa Ana nggak punya beban untuk entah itu membandingkan dengan orang lain ataupun berlomba dengan orang lain, tuh enggak. Mungkin pesan anak ke santri itu simpel kali ya, buat kalian tuh ya yakin aja gitu. Pertama, kalian tuh udah jadi keluarganya Allah kan, yang tadi Ana sampaikan, penghafal Quran tuh keluarganya Allah. Ya Allah, nggak, kita nih kalau misalnya ada orang temen terus kita udah anggap jadi keluarga, itu kan sesuatu yang kayak udah akrab banget gitu kan. Apalagi anggap kita keluarga tuh Allah gitu. Jadi pertama kita harus bersyukur karena Allah tempatin kita di keadaan yang baik, kita jadi santri, kita jadi penghafal Quran. Yang kedua, kita tinggal breakdown aja, kita tuh manusia tugasnya apa sih, tujuan hidup kita tuh kemana sih. Insya Allah kalau kita udah megang pakem hal tersebut, kita tuh hidup di dunia tuh kecil gitu, enteng gitu aja. Gitu ya. Oke, kita udah sampai nih guys di ujung acara kita sore hari ini. Semoga semua pesan-pesannya bisa kita ambil yang baik-baiknya, kita tanamin di diri kita buat jadi motivasi. Dan makasih buat Saudara Rizka udah mau ngobrol-ngobrol sama kita sore hari ini. Maaf juga kalau misalnya ada salah-salah mungkin sepanjang podcast kita. Oke guys, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.